Akhirnya tanpa disangka, mereka berhasil di permainan tarik tambang tadi, yang dimana itu semua berkat si kakek dan ide cemerlang Sangwo di detik-detik terakhir. Doksu dan timnya tidak menyangka kalau Gihun dan kawan-kawan masih hidup. Para peserta yang telah gugur segera dimasukkan ke lubang pembakaran. Kemudian hal aneh terjadi di sana. Rupanya peti yang ditandai otomatis diarahkan ke ruangan operasi. Namun si peserta ini yang tadinya hidup ternyata sudah tidak bernyawa. Si petugas kemudian menyuruh untuk segera memanggil dokter itu. Di sisi lain, jumlah pemain kini tersisa 40 orang dengan total dana yang terkumpul 41,6 miliar won atau setara dengan 500 lebih 2 miliar rupiah. Setelah melewati semua ini, si wanita cerewet ini memuji-muji mereka semua dan membandingkan dengan tim sebelah yang sudah membuangnya. Sangwo juga berpikir mengapa dia dibuang lalu memilih pemain pria dibanding wanita, seolah-olah seseorang memberitahu apa permainan selanjutnya. Waktu untuk tidur dan beristirahat kurang lebih 30 menit lagi. Si pria ini malah ingin menyerang saat lampu sudah mati. Akan tetapi Sebyok, si wanita pencopet ini, tidak setuju dan tidak percaya dengan mereka. Dikarenakan pada malam itu dia melihat orang lain sesama tim saling membunuh. Maka dari itu Gihun juga berpendapat sama. Lebih baik melindungi diri masing-masing lalu membentuk barisan tim yang solid. Mereka lalu membuat benteng pertahanan menggunakan sisa-sisa ranjang yang terjatuh. Tak lama Doksu menghampiri dan dia mengatakan percuma saja membuat pertahanan karena ancaman akan tetap selalu ada. Tapi Gihun berkata kalau dia juga harus berhati-hati kepada rekan timnya sendiri yang dianggap setia, bisa saja dia menikam dari belakang. Dari perkataan itu Doksu mulai berpikir dan mulai curiga kepada timnya sendiri. Dia juga bertanya kepada temannya kenapa si dokter tidak terlihat. Kemudian si dokter terpantau kamera CCTV mengikuti petugas menuju ruangan rahasia. Pria yang memantau ini adalah si detektif yang menyamar. Di tengah kegelisahan, Sangwo, Gihun serta lainnya mulai khawatir dengan timnya sendiri. Sangwo kemudian meminta bergiliran untuk berjaga secara berpasangan. Takutnya ada yang menyerang tiba-tiba atau bisa saja seseorang malah bergabung dengan tim lain. Sangwo berjaga lebih dulu dengan Ali. Mereka pun bercerita satu sama lain sambil membagi makanan. Kemudian terlihat dua penjaga berjalan menuju ruangan bawah tanah, diikuti si detektif yang masih mencari keberadaan kakaknya. Lalu penjaga nomor 29 ini dimarahi dikarenakan kemarin tidak datang ke tempat ini. Mereka pun melakukan pembedahan kepada seorang mayat. Diketahui proses pembedahan ini berjalan lebih lama dari sebelumnya, dikarenakan mereka semua berbincang mengenai salah satu mayat yang terbangun di hari kemarin. Kemudian petugas itu membunuhnya. Tanpa diduga, mayat tersebut memiliki satu ginjal. Si detektif ini pun yakin kalau kakaknya juga ternyata memiliki satu ginjal. Mereka pun membawa ginjal untuk diserahkan ke pembeli. Di sisi lain, si dokter sudah bekerja sesuai perintah. Seperti biasa, dia pun meminta bocoran mengenai permainan berikutnya. Akan tetapi petugas belum tahu informasi tentang itu. Si dokter yang tak percaya kemudian mengancam salah seorang petugas. Si dokter tidak mau pergi sebelum tahu apa permainan berikutnya. Salah satu dari mereka kemudian akan pergi demi mencari tahu apa permainan berikutnya. Si petugas yang diancam minta tolong kepada dokter itu untuk mengambil kunci di sakunya, karena dia bilang kalau arsip permainan ada di ruangan kontrol. Saat lengah, ternyata kedua petugas lain yang sampai di sebuah lorong menanyakan mengenai benda yang tertempel di sana. Rupanya benda itu adalah bom untuk menghancurkan tempat ini dan berguna untuk para tamu VIP melarikan diri saat terdesak. Si detektif bertanya siapa VIP itu, tapi dia tidak diberitahu. Kemudian si petugas nomor 29 ini mulai dicurigai karena terlalu banyak bertanya segala hal. Suaranya pun menjadi berubah. Si petugas meminta untuk membuka topengnya. Rupanya dia tengah berhadapan dengan polisi. Dia pun balik diancam oleh detektif ini. Si detektif kemudian bertanya,
Siapakah orang yang punya satu ginjal itu? Mengapa tega melakukan operasi saat keadaan masih tersadar? Dia pun sempat bercerita, kakaknya itu telah mendonorkan satu ginjal untuknya dan kini kakaknya hilang entah kemana. Maka dari itu si detektif sakit hati apabila benar organ-organ ini adalah kakaknya. Di sisi lain, si dokter kebingungan mencari jalan keluar. Dia malah masuk ke ruangan permainan gulali di episode 2. Si petugas yang berhasil menyusul meminta untuk berdamai. Dia berjanji memperbaiki semua ini. Dia pun membuktikan dengan meletakkan senjata dan akan segera mencari tahu informasi permainan berikutnya. Lalu dia juga tidak segan membuka topengnya. Namun ternyata diam-diam dokter ini dikelabui petugas itu. Tak perlu waktu lama, frontman datang secara tiba-tiba langsung menembak si petugas itu. Dia pun bilang, mau menjual organ atau tidak, frontman tidak peduli. Dia pun kecewa karena telah merusak aspek terpenting di tempat ini. Pemimpin itu kemudian membunuh siapa saja yang berkhianat. Tak lama dokter juga tewas di tempat ini. Detektif kemudian mencari tahu informasi para peserta ke ruangan si pemimpin. Singkat cerita, alarm berbunyi menandakan permainan selanjutnya akan segera dimulai. Di sisi lain, si petugas mendapati staf nomor 29 tidak ada di tempat. Sampai-sampai dia mencari ke ruangan para peserta. Si kakek yang ketakutan malah ngompol di celana. Kemudian si detektif berhasil menemukan catatan yang tanpa diduga ternyata kakaknya juga pernah bermain Squid Game ini dan menjadi pemenang di tahun 2015.